Oh iya, silakan aja mas. Iya Pak, makasih Pak. Jangan duduk ya. Oke, Mas. Selamat malam. Malam Mbak. Gimana kabarnya Mas hari ini? Baik. Baik, baik Iya. aja. Oke. Iya Pak, baik aja. Masnya perjalanannya ke sini tadi gimana? Baik juga sih Pak, alhamdulillah. Tapi ya memang saya kan juga termasuk perjalanan jauh juga Pak. Capek juga wajar sih Oh, Pak. jauh. Emang Masnya asalnya dari mana? Tadi saya dari Jogja Pak. Oh, dari Jogja. Jogja Iya. dari Jogja. Wow. Iya. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Masnya siapa? Nama panggil aja Novel. Noval. Iya Novel. Oke, berarti bisa saya sebut Mas Noval aja ya. Bisa kalau Pak. Oke. Oke, Mas Noval. Oke, Mas Noval. Jadi kan hari ini kita ketemukan untuk ngobrolin tentang ceritanya Mas Noval. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, waktu yang kita gunakan hari ini itu 1 jam. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa privasi Mas Noval 100% terjamin dan terjaga oleh saya, dan informasi ini tidak akan pernah diberikan kepada siapapun tanpa persetujuan dari Mas Noval. Nah, cerita Mas Noval ini hanya Mas Noval, saya dan Tuhan yang tahu begitu. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih Mas Noval? Sejauh ini tidak sih Pak. Bisa Tidak. saya mengerti lah. Oke, berarti bisa kita mulai ya. Bisa Pak. Oke, mungkin Mas Noval bisa langsung ceritain saja mau cerita apa. Langsung aja ya Pak, mungkin ya. boleh. Jadi saya kan juga jauh-jauh datang ke sini, saya pastinya ingin mendapatkan solusi untuk masalah saya. Jadi pada awalnya itu saya sudah merasakan kalau saya lihat-lihat di Google ya Pak ya, di Google saya tanya teman-teman saya pada bilangnya insomnia Pak. Oh, gitu. Ya, jadi saya kayak susah tidur banget Pak. Contohnya nih Pak, dari jam 7 malam saya udah kayak persiapan tidur. Itu pasti bisa dilihat Pak, nanti saya udah bisa bener-bener tidur paling sekitar jam 4, jam 3 gitu. Oh, gitu ya. Nah, itu pun juga saya rasa kayak tidur sebentar terus sekitar jam 5 atau 6 udah kebangun lagi gitu Pak. Itu kan pastinya mengganggu aktivitas saya baik maupun batin saya. Fisik saya juga terganggu, apalagi di badan juga begel-begel gitu kan Pak. Nah, saya itu kan selama kejadian ini saya juga mungkin berpikir Pak, penyebabnya tuh apa sih gitu. Dan saya pun sempat berpikir bahwa penyebabnya itu karena salah satu kejadian, yaitu kecelakaan Pak, yang saya alami kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan di saat saya mau tidur atau mencoba tertidur, selama itu pun saya juga entah kenapa pikiran saya itu mengarah ke sana terus Pak, seperti perasaan menyesal atau bersalah. Saya jadi kesannya itu kayak saya tuh harusnya bisa menghindari kejadian tersebut. Kenapa saya tidak bisa menghindari kejadian tersebut seperti itu Pak? Diperparah lagi dengan bisa dibilang saya punya GERD ya Pak ya. Jadi setiap saya sudah susah tidur, terus memikirkan tentang bisa dikatakan trauma saya ya Pak ya, yang terjadi 2 tahun yang lalu. Entah kenapa kok pikiran itu kembali lagi, dalam artian memperparah juga kondisi saya gitu Pak. Jadi sudah, kalau peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga gitu Pak ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak kalau dari saya gitu. Singkatnya seperti itu. Oke. Saya izin tanya dulu ya Mas ya. Tadi Mas Noval bilang kalau ada perasaan menyesal gitu dari kejadian yang Mas Noval alami. Kalau boleh tahu kejadian Mas Noval alami itu apa sebenarnya? Jadi gini ya Kak ya. Waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, kebetulan itu saya ada penugasan, dalam artinya bukan penugasan sih, tapi lebih ke tugas bersama dengan teman saya di salah satu rumah teman saya juga seperti itu. Saya berangkat sekitar jam 7, mungkin juga karena pekerjaannya itu juga berat, saya juga mungkin kelelahan dan juga capek, sampai pulang itu sekitar jam
Mungkin jam 5, kalau nggak jam 6, hampir-hampir maghrib lah Pak. Itu kondisi juga sudah gelap, waktu juga turun hujan. Saya waktu itu juga kecepatan cukup tinggi ya Pak ya, namanya juga orang kehujanan kan ya Pak ya, pada dasarnya begitu. Sampai di persimpangan di lampu merah Pak, itu saya juga sudah menunggu dengan sabar sampai lampunya juga jadi hijau, kali istilahnya kan kayak gitu ya Pak ya. Lampu hijau, saya jalan, tiba-tiba dari sebelah kanan saya ada pengendara lain yang kebetulan bisa dikatakan terobos lampu merah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kecepatan saya juga tinggi, kecepatan yang nabrak juga tinggi, akhirnya kena. Yang saya ingat pun juga seperti ya saya jatuh, sempat jatuh beberapa meter, terus juga di kondisi badan saya juga ada beberapa luka juga yang sampai sekarang masih membekas. Yang nabrak saya juga ada luka, waktu itu kalau nggak salah seingat saya itu patah tulang kaki gitu Pak. Oh, kamu Sama- patah tulang kaki. Iya, sama pinggang atau apa saya lupa waktu itu. Nah, saya tuh merasa bersalah, kayak saya tuh harusnya bisa mengerti ya Pak ya. Meskipun memang itu bisa dikatakan bukan murni kesalahan saya, tapi entah kenapa saya merasa bersalah. Karena waktu itu harusnya saya lebih bisa berhati-hati. Karena cuaca juga lagi hujan, saya juga harusnya bisa mengerti bahwasannya orang yang berkendara pada waktu hujan pasti juga memiliki kecepatan yang bisa dikatakan tinggi gitu. Jadi saya bisa lihat kanan atau kiri juga Pak, bukan langsung lonong aja meskipun ya sudah hijau juga, tapi tetap ada rasa bersalah yang itu bisa dikatakan karena saya melihat juga kondisi orang yang menabrak saya itu jadi rasa bersalah bagi saya seperti itu Pak. Kurang Oke. lebih seperti itu Pak. Jadi Mas Novel kan bilang kalau Mas Novel sekarang baru sering membayangkan gitu ya kejadian tentang kecelakaan Mas Novel tadi. Saya mau tanya dulu, Mas Novel tadi bilang kan mengalami insomnia. Kecelakaan Mas Novel kan seperti yang Mas Novel ceritakan dari 2 tahun yang lalu. Insomnia Mas Novel ini kalau boleh tahu kejadiannya dari mulai kapan? Apakah 2 tahun yang lalu juga atau dari kapan gitu? Kalau itu ya Pak, mungkin saya juga agak ragu-ragu, tapi sepengetahuan saya atau seingat saya, kejadian ini tuh mungkin sekitar 1 bulan lebih Pak sudahan. Oh, udah 1 Iya. bulan. Oh, baru 1 bulan. Oh, udah lebih ya? Iya, Wah. itu juga menjadi pendorong saya Pak untuk memberanikan diri untuk datang ke sini. Siapa tahu kan dari sini saya bisa, ya istilahnya ada pedoman untuk membantu Iya. kondisi saya gitu loh Pak. Oke. Mas Novel berarti merasa terganggu nggak sama kejadian 2 tahun yang lalu? Kalau terganggu pasti Pak. Pasti. Iya pasti. Oke, jadi Mas Novel bilang kan terganggu sama kejadian yang lalu. Nah, ketika Mas Novel mengalami insomnia atau Mas Novel nggak bisa tidur nih sampai jam 3 atau jam 4, mungkin kayak Mas cerita Mas Novel tadi, terlintas nggak bayangan ketika atau terlintas nggak kejadian ketika Mas Novel itu kecelakaan gitu? Iya Pak, terlintas. Dan itu juga dalam artian frekuensi terlintas itu sangat tinggi loh Pak. Jadi Oh. setiap saya nggak bisa tidur, pasti itu yang membuat saya nggak bisa tidur gitu Pak. Kejadian tersebut lah intinya. Oke. Terus tadi Mas Novel bilang kalau Mas Novel juga punya GERD. Tadi GERD-nya mohon maaf terpicu oleh kejadian itu juga nggak ketika mengingat itu? Menurut saya iya Pak, karena setiap misalnya ya Pak, saya sudah berusaha untuk tidur, saya mengingat hal tersebut, dan akhirnya juga bisa dikatakan saya kan juga stres ya Pak ya, Iya. kayak udah nggak bisa tidur, terus dipicu lagi hal-hal ya semacam pikiran-pikiran saya yang mengarah ke kecelakaan tadi. Akhirnya saya juga langsung berjalan naik Pak, lidah juga sakit juga kan Pak, dibuat bernafas juga susah. Akhirnya Oke. menjadi Pak intinya. Oke. Oke. Mohon maaf lagi, saya mau tanya lagi dulu. Kan tadi Mas Novel bilang waktu kepikiran kayak gitu, waktu kepikiran kecelakaan tadi, ketika Mas Novel insomnia atau nggak bisa tidur tadi, GERD Mas Novel naik. Biasanya Mas Novel itu terakhir makan itu jam berapa? Tuh kalau makan ya Pak, mungkin bisa dibilang saya tuh makan juga jarang Pak, mungkin karena Jarang. aktivitas ya Pak ya, yang memaksa saya untuk, saya tuh lapar Pak sebenarnya. Sebagai Iya. manusia normal saya juga lapar, Iya. tapi karena ya tadi aktivitas yang cukup padat mengakibatkan saya
makan jasa adanya, kadang juga makan sekali pagi doang kalau sempet, kalau enggak ya nanti kalau ada waktu senggang siang gitu saya makan, itu pun juga kadang bukan nasi pak, kadang cuma roti jamilan doang gitu. Yang penting keisi lah, Iya, iya. yang penting pikiran laparnya hilang dulu gitu aja kalau saya. Oh, gitu. Iya. Kalau misal kita tarik ke jam malam nih, jam malam terakhir Mas Novel makan tuh kayak sekitar jam berapa? Malam ya pak ya. Aduh, kalau malam pun juga mah tambah parah kayaknya pak. Iya, kadang malahan intinya kalau saya lapar, kalau malam tuh lapar ya udah makan. Tapi kalau udah males ya udah paling cuma minum aja pak. Yang penting ya hilangnya, laparnya hilang dulu gitu lah iya, intinya. iya, iya. Oh gitu, oke, baik. Kita tinjau lagi ya permasalahan Mas Novel ini ya. Oke, ketika tadi Mas Novel kan, mohon maaf, tadi Mas Novel udah cerita panjang lebar sekali alasan jadi Mas Novel nggak bisa tidur karena kecelakaan ini. Menurut Mas Novel, kecelakaan ini itu menimbulkan trauma nggak? Atau emang Mas Novel baru memikirkannya tuh sebulan belakangan ketika sudah insomnia ini? Sebenarnya pak, waktu kejadian 2 tahun yang lalu, jujur itu memang butuh waktu untuk saya untuk berani dalam istilah berkendara lagi. Karena kan itu memang sangat diartikan sebagai hal yang tidak saya inginkan juga pada awalnya. Pada akhirnya terjadi, ya butuh waktu untuk bisa mengerti kejadian tersebut. Saya cukup bisa diartikan bersahabat dengan kejadian tersebut pada akhirnya. Tapi entah kenapa, mungkin juga saya tidak tahu ya faktor pastinya apa, tetapi di saat saya tidak bisa tidur, arahnya ke sana semua pak gitu. Pikiran yang 2 tahun lalu harusnya sudah bisa saya artikan sebagai kedamaian, itu kembali kalau caranya itu ngajak perang lagi, itulah pak intinya. Oke. Kalau misal peristiwa ini, kejadian Mas Novel alami tadi saya sebut trauma, tadi boleh? Ya pak, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Oke. Jadi gini, saya mau tanya, ketika Mas Novel mungkin udah tidur atau mungkin Mas Novel mau tidur gitu, Mas Novel sering terpikir atau ternyata ada di pikiran trauma yang Mas Novel alami itu bikin Mas Novel terpikir kayak sekarang saya tuh nggak aman gitu. Nah iya pak, bisa dibilang juga seperti itu pak. Kan saya kan pada di awalnya tadi kan bilang bahwasanya saya berpikir bahwa saya itu seharusnya bisa menghindari kejadian tersebut. Tapi kenapa pada saat itu saya tidak bisa menghindari kejadian tersebut? Oh iya. Nah, dan saya pun juga cukup was-was sekarang, cukup sangat berhati-hati, takutnya bahwa kejadian yang sama terjadi lagi gitu. Oleh sebab itu saya juga merasa pak, mungkin dari insomnia saya ini kan juga merambah sampai kemana-mana, dari kepercayaan diri saya, dari batin saya, fisik saya pun juga pasti terganggu. Oh, gitu, oke. Jadi begini Mas, saya tahu sekali kalau kejadian Mas Novel alami tadi itu berat sekali, betul. Tapi mohon maaf sekali, kalau menurut yang saya dengarkan, Mas Novel ini mengalami kecemasan yang lumayan tinggi, atau mungkin Mas Novel ini membawa cerita masalah Mas Novel itu menjadi kecemasan di masa sekarang gitu, sehingga kayak Mas Novel tuh menyimpan rasa waspada berlebih gitu. Padahal sebenarnya kalau Mas Novel menyimpan rasa waspada berlebih ini kan seperti yang kita tahu, rasa waspada Mas Novel ini kan terjadi di masa lalu gitu. Nah sebenarnya mohon maaf, rasa waspada Mas Novel ini nggak akan mempengaruhi masa depan Mas Novel loh gitu. Justru malah masalah trauma Mas Novel ini, kalau Mas Novel terlalu waspada sekali, malah akan mengganggu fisik Mas Novel dan benar kayak memicu GERD itu tadi begitu. Nah, gimana kalau misal tadi kan Mas Novel bilang Mas Novel ngerasa nggak aman gitu kayak di tempat itu. Kalau misal kita ubah pemikiran Mas Novel tadi menjadi afirmasi yang sehat, gimana Mas Novel mau nggak? Bisa sih pak. Bisa. Ya. Oke. Saya ada saran, mungkin Mas Novel mau mendengarkan. Ya pak, biar saya juga ada gambaran kan. Dan juga nggak paham nih maksudnya gimana gitu pak. Kan tadi Mas Novel kepikiran kayak, aduh
aku nggak aman kalau karena kejadian kemarin gitu. Sekarang mulai besok mungkin bisa Mas Noval coba ya terapin di pikiran Mas Noval kalau saya sekarang tuh udah aman. Nah, kecelakaan yang saya alami itu udah masa lalu gitu, dan sekarang saya ada di masa depan, dan cara saya untuk memulihkan keadaan saya itu ya dengan tidur, karena tidur itu memulihkan keadaan saya gitu. Gimana kalau begitu? Hmm, bisa saya coba sih Pak. Bisa, Ya, bisa. Oke. Oke, kan sekarang kita udah tahu nih permasalahan Mas Noval itu sebenarnya kecemasan atau rasa waspada Mas Noval itu berlebih sekali, dan sehingga menimbulkan GERD itu tadi juga, atau Iya. bahkan berakibat ke fisik Mas Noval. Mas Noval ada terbayang cara nggak gitu gimana gitu biar untuk menurunkan nih kadar stres ini atau kadar kortisol yang tinggi? Kalau dari saya pribadi ya Pak ya, saya kan juga orang awam ya, ya. Iya, Kurang tahu soal seperti ini. Tapi ya saya sering lihat di Google. Tapi karena terlalu banyak saya jadi bingung Pak gitu. Mungkin Oke, Bapaknya iya. ada saran biar saya juga tidak bingung Oh, gitu Pak. Mas Noval minta saran ya? Iya. Yakin? Iya, Iya, saya ada saran. Mas Noval mau dengerin beneran? iya nggak apa-apa. Oke, yang saran saya yang pertama, mungkin Mas Noval bisa mencoba untuk ngelakuin namanya time compartmentalism. Jadi nanti ketika siang hari Mas Noval nyediain waktu sekitar 15-30 menit. Dan di situ Mas Noval bisa sediain buku sama pensil. Mas Noval tulisin tuh di situ trauma Mas Noval gimana, waktu kecelakaan gimana, luapin semua aja untuk apa. Nanti ketika malam kita, kalau Mas Noval masih nggak bisa tidur atau kepikiran, Mas Noval bilang ke sini, Mas Noval, aku udah nuangin masalahku tadi siang. Nah, malam ini adalah waktunya aku buat istirahat gitu. Gimana? Bisa coba juga Pak. Bisa dicoba. Bisa, Oke. bisa. Lalu untuk GERD Mas Noval ya, saya ada saran. Nanti Mas Noval mungkin bisa atur pola makannya dulu, gitu. Kan Mas Noval bilang tadi kalau makan paling roti pas pagi karena nggak sempet gitu kan. Mulai besok Mas Noval bisa coba terapin. Mas Noval nggak harus selalu makan berat. Mas Noval coba dulu makan sedikit tapi agak sering, gitu. Supaya nanti kalau ketika Mas Noval makan perutnya nggak kaget. Terus juga Mas Noval bisa hindarin buat makan berat 2-3 jam sebelum tidur, gitu. Karena hal tersebut juga bisa memicu naiknya GERD Mas Noval, gitu. Terus Mas Noval juga mungkin bisa coba relaksasi nih, ketika Mas Noval kayak ngerasa cemas lagi atau ngerasa kayak kepikiran lagi gitu, mungkin Mas Noval bisa coba teknik pernafasan. Kan biasanya diajarin tuh, Iya. oh kata di pernafasan. Ya di Google banyak sih Pak. Ada. Ya ada. Tahu nggak? Kurang. Mungkin gini, Mas Noval nanti bisa sediain waktu 5 menit. Nah, nanti dalam 5 menit itu Mas Noval siapin posisi ternyaman Mas Noval, tarik nafas 4 detik, nanti ditahan 4 detik dan keluarin dalam 2 detik. Lakukan berulang-ulang sampai Mas Noval merasa udah lebih tenang, gitu. Gimana? Bisa sih Pak. Bisa? Ya bisa. Yakin bisa? Bisa yakin Pak. Oke, berarti udah kita telaah semua ya. Udah, maksudnya kita udah bisa paham dan kita udah mencoba untuk cari solusi kan buat masalah masalah, atau mungkin ada hal lain lagi yang mungkin masih masalah merasa kayak kurang gitu. Sejauh ini cukup sih Pak. Cukup. Ya, sudah Oke. cukup jelas penjelasannya juga. Nah, oke. Berarti udah selesai. Mas Noval masih ada cerita lagi nggak? Mungkin untuk sekarang tidak. Oh, mungkin sekarang sudah belum. terjawab dari Oke. sesi ini juga. Oh, oke. Sebelum kita akhiri, kita berkesepakatan dulu. Mas Noval bersedia nggak untuk berkomitmen jadiin tempat Mas tidur Noval itu zona tenang. Jadi jangan pernah kayak memikirkan hal-hal negatif itu di zona tidur, dan berkomitmen untuk mengatur pola makan Mas Noval. Bisa Pak. Bisa?
Jadi kita sepakat ya. Iya Pak. Sepakat, deal? Iya Pak. Deal. Oke. Baik, kita udah deal. Nah, mungkin kita akan bertemu lagi di seksi berikutnya. Mas Noval mungkin udah tahu ada jadwal kosong gitu kapan? Kalau untuk jadwal kosong mungkin masih abu-abu ya Pak ya. Oh, masih bagus. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gini aja, nanti kita cari lagi waktu kita gimana kita bisa ketemu lagi. Nanti kita evaluasi di sesi berikutnya gimana perkembangan kualitas tidur sama perkembangan kecemasan Mas Novel ini. Oke, kalau misal tidur dan lambungnya udah baik, nanti kita cari lagi atau kita bahas lagi teknik ini supaya video lebih baik gitu. Tapi nanti kalau misal kok saran saya kok kurang atau enggak berpengaruh sama sekali, nanti kita coba teknik yang lain gitu ya Mas Noval ya. Baik Pak. Oke, jadi terima kasih Mas Noval atas kerjasamanya hari ini. Semoga yang kita omongin ini bisa bermanfaat buat Mas Noval. Semoga tidurnya jadi nyenyak besok dan semoga kemauannya gak naik lagi. Juga ucapan terima kasih untuk Bapaknya ya sudah membantu saya. Saya pun juga ada gambaran lah untuk apa yang bisa saya lakukan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih ya Pak. Oke. Saya mau dulu. Oh iya, silakan. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Sama-sama.